warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur pula Allah memberikan hidayah lawan kita, sehingga malam hari ini, malam Arba'ah, tanggal 8 lah, 9 kan? Bulan Zulkaidah 1446 Hijriah, kita diberikan kesehatan, dapat melaksanakan perintah Allah, salat maghrib berjamaah, insyaallah salat isya berjamaah dalam waktu yang 45 menit kurang lebih ini. Kita duduk bersama untuk membuka hati kita, membuka pendengaran kita, menerima segala ayat-ayat Allah di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan panduan kita, rujukan kita, pedoman kita dalam menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Pada kajian kita 3 malam berturut-turut, kita bersambung membicarakan tentang amal-amal ibadah yang mendatangkan pengampunan. Sudah beberapa malam sejak di Ahmad Dahlan, kemudian malam tadi di Al-Muttaqin, dan malam ini di Al-Khairat. Ada beberapa yang sudah kita bicarakan, di antaranya iman adalah menjadikan dosa diampuni. Ala ya'lamu annal Islam yahdimu makana qablah. Wahai Ammar bin As, apakah engkau tidak tahu sesungguhnya orang masuk Islam itu menghapus dosa yang telah lalu. Kenapa dia masuk Islam? Karena dia beriman kepada Allah dan beriman kepada apapun yang diwajibkan untuk diimani. Ammar bin As bertanya, bagaimana dosa saya masa lalu? Ya Rasul, sebelum saya beriman. Nabi mengatakan, kau tidak tahukah wahai Ammar, dosa yang telah lalu itu dihapus oleh Allah pada saat engkau masuk Islam. Artinya iman menghapus dosa yang telah lalu. Yang kedua, yang menghapus dosa yang telah lalu itu adalah takwa. Maka ada istilah iltak. Iman dan takwa harus ada pada jiwa seseorang. Walau anna ahlul kitab amanu wattaqau lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalannahum jannatin na'im. Al-Maidah 65. Ujar Allah Subhanahu wa taala, jika Yahudi Nasrani itu, ahlul kitab itu, beriman dan bertakwa, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya, dan Allah akan memasukkan dia ke surga yang penuh dengan kenikmatan, sekalipun berimannya hanya 1 hari. Atau kurang mungkin dari 1 hari. Pada saat menjelang mati dia beriman. Kajian bulan lalu Ulun sudah ceritakan, ada seorang Yahudi yang anak mati, didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah didakwahi oleh Nabi, diajak oleh Nabi masuk Islam. Satu kebiasaan Rasulullah SAW yang sangat baik, apabila mendengar orang sakit, selalu ditengok oleh Nabi.
Tidak mengenal nang sakit itu muslim atau tidak. Giliran Yahudi ini sakit, Nabi menengoknya. Dan Nabi mengajaknya untuk masuk Islam. Dakwah Nabi itu kada pernah berhenti sampai akhir hayat. Aslim, kata Nabi. Wahai pemuda Yahudi, masuk Islam. Diajak Nabi masuk Islam. Wa nazara ila abihi wa indahu. Masih bisa lagi menengok bapaknya. Di samping kirinya ada bapaknya yang masih Yahudi, tokoh Yahudi. Dia tengok bapaknya yang ada di sampingnya. Pada saat dia menengok bapaknya mengerti. Maka hidayah itu berliku-liku sampai kepada tujuan. Kadang hidayah itu lewat kepada orang yang tidak beriman dulu, sampai kepada orang yang beriman. Kata bapaknya apa? Ati Abul Qasim. Anakku, kalau anda umpat agamanya Abul Qasim, silakan. Abul Qasim itu panggilan Nabi. Nabi itu dipanggil dengan kuryah Abul Qasim. Wadah kita Abah Udin umpamanya. Abahnya Anam. Abah Halo. Abul Qasim karena Nabi punya anak yang bernama Qasim dan bergelar Tahir dan Tayyib. Tapi anak itu wafat sejak kecil. Tapi Nabi lengket dipanggil dengan Abul Qasim. Si bapaknya Yahudi ini ditengok oleh anaknya. Pada saat Nabi mengajaknya masuk Islam, nak, silahkan. Kalau engkau mau tinggalkan Yahudi dan mau masuk Islam, silahkan. Mendengar izin dari bapaknya, maka anak itu berkata, La ilaha illallah. Belum sampai 1 jam setelah mengucapkan itu. Hanya beberapa saat dia beriman, kemudian mati. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi engkau ya Allah yang melepaskan pemuda Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Kalimat la ilaha illallah itu pertama dia ucapkan dan terakhir dia ucapkan, karena ada mengucapkan apa-apa setelah itu. Tapi Nabi memuji kepada Allah Ta'ala, ya Allah, engkau menyelamatkannya dari neraka hanya dengan satu kalimat iman, dengan satu kalimat tauhid. Satu kalimat tauhid. Maka jika Yahudi dan Nasrani, kata Allah dalam Al-Quran, mereka beriman dan bertakwa, maka Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, ini ulun runtun yang sudah kita baca. Jadi kada dipanjangi, insyaallah banyak aja jemaah yang hadir tadi malam dan beberapa malam. Yang ketiga, yang menghapus dosa itu wudu. Wudu itu menghapus dosa. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfari. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa berwudu dan diperbaikinya wudunya, maka di waktu berwudu, kapan mulai berwudu? Mulai membasuh muka sampai membasuh kaki. Al-Quran menyebutkan kayak itu. Ya, apabila kamu ingin sholat, faghsilu wujuhakum, sapu mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai ke siku kiri dan kanan, wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dua kakimu sampai dua mata kaki. Itu rukun wudu. Jadi rukun wudu ini ada dalam Al-Quran. Pertama membasuh muka, yang kedua tangan kanan dan tangan kiri, yang ketiga menyapu kepala. Telinga satu paket dengan kepala. Menurut hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, apabila membasuh kepala maka basuhlah telinga. Kadang-kadang kan kepalanya ini keran nih, banyak mengalir. Kayak itu membasuh kepala. Ini kada membasuh, kada nih. Ini menyapu kepala, kada sampai juga. Sekalipun itu disahkan. Takut di bagian depan ini kada ada rambut, maka nyapunya ke belakang. Amun kada ada rambut pang sebagian, ke mana? Ke bawah. Ketek umpamanya.
Kepala bukan rambutnya yang diukur, tapi dibasahi kepalanya. Ambil dan menyapu kepala, bukan dua tangan dibuka, tapi dua tangan yang dibasahi. Setelah dua tangan yang dibasahi, ditarik dari depan ke belakang. Bagi laki-laki dikembalikan, kemudian turun ke telinga. Makanya wudhu Rasulullah SAW menyatukan kepala dengan telinga. Ini laki-laki. Amun bebinian, panjang, rambutnya panjang, terus akan sampai ke belakang. Jangan dibalik-balik, bukaan bro. Kenapa? Beda balik rambut. Balik rambut. Nah, itu wudhu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ujar Nabi, di waktu berwudhu pada saat itu, maka keluaran dosanya antara kuku dan kulit. Antara kuku dan kulit. Ada ulun membaca buku dari seorang ulama, makanya kuku itu jangan panjang. Maaflah, apabila kuku panjang itu, maka setan bertahan menutupi itu kuku-kuku yang panjang itu. Auzubillah min dzalik. Sampai Nabi Muhammad SAW katakan, Atani laila tabaraka wa ta'ala bi asani surah. Satu malam aku bermimpi bertemu Allah Ta'ala dengan rupa yang terindah. Nabi tutup berita ini sampai di sini. Artinya kita kada boleh mengorek lagi. Indahnya kayak apa dengan rupa Allah Ta'ala. Makin jauh kita membayangkan makin sesat. Bi asani surah. Aku bertemu Allah dalam mimpi dengan rupa yang terindah. Setelah itu Allah bertanya kepadaku, ya Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana? Hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la. Taulah engkau wahai Muhammad, malaikat sedang bincang apa di sana? Nabi menjawab, ya Rabb, lah, ulun kada tahu wahai Allah Ta'ala. Ulun kada tahu. Jadi Nabi tahu sesuatu yang gaib itu karena Allah memberitahu. Wawadhu ayadayhi ala katifaih. Ujar Nabi. Maka Allah meletakkan dua tangannya di dua bahuku. Lagi-lagi jangan pernah kita bayangkan. Tangan Allah Ta'ala berapa jarinya, makin sesat kita. Nabi pun bercerita sampai di situ. Dan apa yang Nabi sampaikan, Al-Quran sampaikan, sami'na wa ata'na, kita beriman. Diletakkan oleh Allah di dua bahuku tangannya. Maka terasa dingin jantung. Dingin dadaku. Kemudian terbuka hijabku. Ainul Basyariyah, bukan mata ini. Mata hati. Menembus pandanganku ke langit, 7 lapis langit. Dan ke bumi, 7 lapis bumi. Apa yang terjadi di belahan langit dan bumi aku tahu. Waktu itu Allah membukakan hijab. Setelah itu Allah bertanya lagi dengan pertanyaan yang pertama. Ya Muhammad, hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la? Wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana? Jawaban Nabi yang kedua, na'am ya Rabb, saya tahu. Ulun sudah tahu wahai Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku tahu. Kenapa Nabi berkata tahu? Hijab sudah dibuka oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi di langit sana? Al-kaffarat wa darajat. Malaikat sedang berbincang pengampunan yang sangat besar bagi umatku dan derajat yang tinggi diangkat bagi umatku. Mal-kaffarat, pengampunan apa yang terjadi bagi umat Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi mengatakan, yang pertama, al-muqsu fil masjid ba'da shalah. Besar sekali pengampunan bagi umatku yang duduk di masjid selesai sholat. Maksudnya kada begitu salam langsung angkat kaki. Adalah nambah salam langsung angkat kaki. Banyak ya kada kehitungan. Makanya Ibnu Mubarak bertatailan seorang pemuda, biasanya kan nang buru-buru itu pemuda. Padahal keluar itu TikTok katanya, ada apa-apaan ada. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda itu berdiri, ditarik bajunya Ibnu Mubarak, duduk kata Ibnu Mubarak. Apakah engkau tidak perlu sesuatu kepada Tuhanmu yang menyiapkan apa yang ingin kamu pinta hari ini? Begitu salam kamu langsung tinggalkan. Maka ini banyak Ibnu Mubarak, karena kau berdiri lalu banyak yang tertarikan. Duduk di masjid selesai sholat, itu artinya apa? Membaca zikir. Pokok daripada zikir, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar.
33. Tambah sekali 100. Apa tambahannya? La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Diawali dengan apa? Wa qala thalathan ba'da salam. Ucapkan 3 kali setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya zal jalal wal ikram. Itu yang sahih. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya zal jalal wal ikram. Bapak-bapak pernah mendengar yang panjang begitu? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ahyina rabbana bis salam wa akhirna jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala tazakra. Mun kau merenteng salam. Aslinya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya zal jalali ikram. Ringkas, padat, mudah dihafal. Ini yang Nabi amalkan. Tapi itu kadang-kadang kita rasa kada puas nang diamalkan Nabi itu. Lalu ditambah-tambahi. Kemudian itu dibaca di waktu apa? Di waktu selesai sholat. Di waktu selesai sholat. Jangan pernah lupa engkau membaca apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, inni uhibbuk, aku menyayangimu, mencintaimu. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan pernah lupa apabila selesai salat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah kita baca itu. Kemudian jangan pernah lupa setiap selesai salat membaca apa? Ayat kursi. Termasuk zikir nih. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum sampai terakhir. Hanya 1 kali. Berarti 5 kali salat, 5 kali ayat kursi. Setelah salat sunnah kan ada perintah. Kecuali setelah salat wajib. Lam yamna'u min dukhulil jannah illa al-maut, kata Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Tidak ada yang melarang pada saat Allah ingin masukkan dia ke surga. Kecuali terlarangnya apa? Al-maut. Karena dia belum mati. Artinya mun Anda kelakas mati, mun Anda kelakas masuk surga, mati berdahulu. Kada ada yang melarang kecuali kematian. Janji Rasulullah SAW. Ini yang terletak dalam zikir setelah sholat. Yang dikatakan pengampunan dari Allah banyak sekali. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wa kasratul khata' alal masjid. Membanyakkan langkah menuju masjid. Malaikat heboh membicarakan langkah-langkah kita yang datang ke masjid. Lihat ukuran perjalanan kita. Kadang nang mulai di Sungai Andai aja, ada nang mulai di Sungai Lulut, ada nang mulai di Kalayan, ada nang mulai di mana-mana, berkumpul jadi satu di sini. Nah, langkah-langkah itu menjadikan malaikat heboh bahwa dosa-dosa kita diampuni. Yang ketiga kata Nabi, ini Nabi menjelaskan, karena Nabi bapak dah tahu, ulun sudah tahu ya Allah, karena Allah memberitahu. Yang ketiga apa? Muhammad, isbaghul wudu indal makari. Engkau perbaiki wudumu pada saat kamu tidak suka berwudu. Ini kan tema kita. Memperbaiki wudu di waktu kada senang berwudu. Apabila apa kada senang berwudu tuh tengah malam. Menjelang waktu subuh. Nah, menggigil anak wudu. Disuruh bagusi wudunya waktu itu. Artinya ada sarana untuk bisa berwudu itu baik. Boleh aja diambil seember, campuri setermos baju hangat boleh itu berwudu tengah malam. Setelah Nabi menjelaskan 3 macam ini dosa-dosa umatku berguguran diampuni Allah Ta'ala, maka Allah berkata kepada Nabi dalam mimpi itu, fa'in fa'alta dzalik asa bi khairin wa mata bi khairin. Muhammad, jika umatmu lakukan itu, maka dia mendapatkan kehidupan yang terbaik dan kematian yang terbaik. Umatmu akan menjadi baik hidupnya dan matinya baik.
Apalagi harapan kita, Pak? Apalagi yang sudah tua-tuaan nih, mengharap mudahan hidup baik, mati baik. Hidup baiknya bukan harta ukurannya. Hidup baiknya tuh apabila hidup mau beribadah itu yang baik. Bukan ukuran materi. Biar materinya sekian banyak, beribadah kada mau, itu kada baik hidupnya. Mati yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, Bapak. Apakah ada baik kita datang di tempat ini dengan kesehatan yang pas-pasan, maaf. Kesehatan yang pas-pasan. Berjalan tertatih-tatih. Minta ampun ulun pian seberatan. Naik tadi dituntun berdua. Jalan lawan Pak Haji Parit. Manggah pang naik ke atas al-khairat nah, tapi hati bahagia. Karena kalau diukur kebahagiaan tuh hati senang. Naiknya itu artinya bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah telah memilih kita. Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, yaqul la yatawadda rajulun wa yuhsinul wudu'a. Seorang berudu seorang muslim, maka dibaikinya udu di atas udu. Pahamlah udu di atas udu tuh. Udu nang tada ulu belum batal. Ya tapi bila kondisi bahan capan jangan di sini diambil. Orang sudah komat, udu nang ada belum batal, hadang lu ke udu lu ke bawah. Akan salah itu masalah hitungannya. Siapa yang membaiki udu padahal dia belum batal udu. Kemudian fayusalli salatan, maka dia salat dengan satu salat. Illa ghufirallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliyaha. Maka Allah mengampuni dosanya dari salat yang satu ke salat dari maghrib antara isya, pengampunan dari Allah Ta'ala. Salat isya berharap mudah-mudahan Allah menyampaikan ke salat subuh. Maka sekian jam perjalanan itu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh belum lagi salatnya. Salat pengampunan banyak sekali, salat itu pengampunan. Ini yang dimaksud pengampunan ini, dosanya diampuni oleh Allah dengan tidak meminta ampun. Kita kadang minta ampun, tapi dengan amal itu kita diampuni. Bismillah. Malam tadi sudah kita ceritakan. Orang hanya bermodal kata-kata amin dalam setiap salat 6 kali sehari. 2 kali waktu maghrib, 2 kali waktu isya, 2 kali waktu subuh. Pada saat imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Makmum mengucapkan amin. Dan imam pun mengucapkan amin. Waktu makmum dan imam mengucapkan amin, malaikat 4 mengucapkan amin. Berarti berapa ekor mengucapkan aminnya? 3. Kita, imam, malaikat. Pada saat yang bertiga ini mengucapkan amin bersama. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah mengampuni dosa yang terdahulu. Nah, kayak apa dosa yang terdahulu itu? Hari ini umur kita 60 tahun. Maka 60 tahun sampai lahir, itu dosa yang terdahulu namanya. Luar biasa pengampunannya. Pengampun. Itu di dalam sholat. Hanya kata-kata amin. 6 kali pengampunannya sehari. Belum lagi. Sami'allahu liman hamidah. Ujar imam. Faqulu, kata Nabi. Kalian makmum ucapkan. Rabbana walakal hamd. Jadi, kada perlu kita umpat sami'allahu liman hamidah. Karena Nabi menyuruh makmum itu mengucapkan Rabbana sami'allahu liman hamidah. Faqulu, maka baca oleh kalian. Rabbana walakal hamd. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalimat Rabbana walakal hamd kita baca 17 kali sehari. Karena i'tidal ini ada pada setiap rakaat. Salat 5 itu berapa rakaat? 17 rakaat. Zuhur 3, Isya 4, 7. Yalah. Zuhur 2, Subuh 2, 9. 9. Maghrib 3, Isya 4, 7.
tambah subuh 9, tambah 8. 17. 17 rakaat, 17 kali sami Allahu liman hamidahnya. 17 kali pengampunan dalam sehari. Bapak dapat bayangkan jika itu kita kerjakan tiap hari. Hanya mengucapkan amin diampuni. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd diampuni. Belum lagi kita tambahi nang Nabi menyetujui pada saat sahabat menambah bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Begitu Nabi memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi berbalik 100% menghadap kepada makmum. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi berputar di sebelah kanan, kemudian menghadap ke makmum. Kata Anas bin Malik, Nabi berputar lewat kiri. Baliknya betul boleh balik kanan, boleh balik kiri. Nabi berhadap kepada makmum. Selesai zikir, Nabi bertanya, siapa di antara kalian tadi yang menambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Di waktu apa? I'tidal. Saya Rasulullah. Ulun wahai Nabi menambahkan itu. Ini gemetarnya, takutannya. Nabi bertanya karena Nabi kada pernah melajari hamdan katsiran thayyiban itu belum dilajari Nabi, tapi sahabat itu menyambat itu. Siapa yang membaca itu, kata Nabi? Ana ya Rasulullah, ulun yang membacanya. Tahukah kamu 30 malaikat berlomba-lomba mencatat kebaikan bagimu yang membaca itu. Nih, tambahan daripada Rabbana walakal hamd, dosa diampuni, kemudian kebaikan dicatatkan oleh sekian banyak malaikat. Maka salat itu sangat nikmat dilakukan dengan apa? Dengan tidak terburu-buru. Sehingga bacaan terpenuhi. Gerak-gerik kawa diikuti. Mun sudah gerak-geriknya kada kawa diikuti, nah, nang kayak push up, bacaannya terpuntal nang di belakang. Fatihahnya kada karuan. Ini cegar kada mendapatkan apa-apa. Buru-buru jam 1 dilarang. Dilarang. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis, Pak. Paling banyak meriwayatkan hadis, padahal dia masuk Islam belakangan. Masuk Islam belakangan. Ada yang mengatakan tahun ke-6 hampir tahun ke-7 Hijriah baru masuk Islam. Nabi wafat tahun keberapa? Nabi wafat tahun ke-11. Kalau Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-6, akhir tahun ke-6 atau tahun ke-7, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bertemu dengan Nabi hanya berapa? Hanya 5 tahun. 4 tahun lebih. Karena tahun ke-11 itu Rabiul Awal Nabi wafat, bukan pertengahan tahun. Awal tahun. Tapi dia tercatat meriwayatkan hadis Nabi lebih daripada 5.000 hadis. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, Abu Hurairah. Seorang laki-laki cerdas, luar biasa. Abdus Syamsi namanya. Sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, namanya dirubah oleh Nabi. Abdurrahman bin Sakhar Al-Azdi. Abdus Syamsi, hamba matahari, bukan nama Islam. Kalau Syamsi ngaran, boleh. Omar ngaran, boleh. Najmul Qamar, ya, musalla de UN, bintang bulan artinya. Ulun mikirkan Najmul Qamar itu keingatan Masumi Bahari itu. Apa ngaran musallanya? Najmul Qamar, bintang bulan. Lambang Masumi lah bintang bulan itu. Lambang Masumi. Bolehkah? Boleh. Tapi kalau Abdus Syamsi, Abdul Qamar, itu diharamkan. Hambanya matahari dan hambanya bulan. Nama Abu Hurairah itu Abdus Syamsi. Dirubah oleh Nabi menjadi Abdurrahman. Dibenarkan berarti hamba Allah yang Maha Rahman. Hamba Allah yang Maha Rahman. Usia 80 tahun, wafat tahun 57 Hijriah. Meriwayatkan sekian banyak hadis.
Salah satu di antaranya yang diriwayatkan Abu Hurairah adalah sebuah pertanyaan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Lau anna nahron ala qala ara'aitum lau anna nahron bibabi ahadikum yaghtasilu kulli yawmin mi'ata marrah yaghtasilu kulli yawmin khamsa marrah hal yabqa min daranihi syai'. Nabi itu dakwahnya menyuruh berpikir. Dilemparkan pertanyaan, sahabatku, jika di rumah kalian itu ada sungai, di depan rumah kalian ada sungai. Ini bagus sebenarnya ditanyakan Nabi orang Banjar banyak rumah di sebagian sungai. Jika di depan rumah kalian ada sungai, kamu mandi di sungai itu 5 kali sehari, hal yabqa min daranihi syai', adakah lagi tertinggal kotoran di badanmu? Ini coba lihat dakwah Nabi. Nabi bertanya sebelum masuk kepada poin dakwah. Nabi tanya perbandingan daripada apa yang Nabi dakwakan. Maka sahabat semua bertanya, menjawab, qalu, apa kata sahabat? La yabqa min daranihi syai'un. Ya Rasulullah, kalau kami mandi 5 kali sehari, maka tidak ada lagi kotoran di badan kami. Kada kotor lagi kami kalau mandi 5 kali sehari. Pada saat jawaban sahabat seperti itu, maka Nabi memasukkan tema dakwahnya. Fadzalika mislus salatil khamsi yamhullahu bihil khotoya. Seperti itu sahabatku, contoh solat 5 waktu menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Solat 5 waktu, segala kesalahan dihapus. Inna Bilal, anna Rasulullah SAW, qala alaikum biqiyamil lail. Wahai Bilal. Bilal berkata, apa kata Bilal? Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu bangun malam hari, salat malam. Fa innahu da'bus salihin. Salat malam itu pekerjaannya orang salih. Di waktu Nabi masuk kota Madinah, Nabi menasihatkan 4. 3 hablum minan nas, 1 hablum minallah. Apa hablum minan nasnya? Absus salam. Wantarkan salam wahai orang Madinah. Ini nasihat pertama Nabi. Wa at'imut ta'am, bagi makanan wahai orang Madinah. Wasilul arham, sambung tali silaturahim wahai orang Madinah. Ini hablum minan nas. Yang keempat, wasallun bil lail wan nasu niyam. Bangunlah malam hari untuk laksanakan salat malam sementara manusia tertidur pulas. Ini yang hablum minallahnya. Baru mengenal orang Madinah, sudah Nabi ajarkan tentang salat malam. Wa inna qiyamal lail qurbatun. Sesungguhnya qiyamul lail itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa minhatun minal ismi, membentengi manusia daripada dosa. Wa takfirus sayyiati, dan mengampuni manusia daripada kesalahan. Wa matradun liddai fil jasadi, menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jasad. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi. Tema kita belum masuk. Ini tema 2 malam aja anyar di Gamate. Kemudian malam tadi yang terakhir tema kita adalah puasa. Puasa menghapuskan dosa. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Makanya bulan Ramadan itu siangnya pengampunan, malamnya pengampunan. Siangnya diampuni dosa, malamnya diampuni dosa. Siangnya diampuni dosa karena apa? Man shoma, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, dosa yang telah lalu diampuni. Habis maghrib buka puasa, ba'da isya salat malam lagi. Man qama Ramadan,
siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan karena Allah, mengharap ridha Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Maka kata para ulama, puasa itu menyebabkan dosa kita diampuni. Dengan berpuasa menyebabkan dosa kita diampuni. Man asbaha minkumul yawma shaiman. Nabi bertanya kepada sahabat yang banyak, siapa di antara kalian hari yang puasa? Maka yang Nabi tanyakan ini bukan puasa wajib, Pak. Karena sahabat itu kadang-kadang ada puasa walau puasa wajib. Bismillah. Berapa kali? Kan ada maju pulang malam ini sampai malam tadi aja kita. Man asbaha minkum liyawma shaiman. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Ini puasa sunnah. Puasa sunnah. Maka Pak Ulun bergembira luar biasa kita hari ini. Sunnah Nabi tentang puasa Senin Kemis hidup di kalangan umat. Masjid-masjid yang ada kajian malam Selasa, yang ada kajian malam Jumat, ustadznya Sipulan bin Sipulan disiapkan menu berbuka puasa. Jadi kadang alih membawa teh mulai di rumah lagi. Ya seadanya, jangan mencari ayam panggang, jangan mencari macam-macam. Menu buka puasa silakan. Untuk 2 biji teh secangkir sudah. Apalagi bubur umpamanya, itu sudah. Artinya hari ini hidup Pak. Puasa-puasa sunnah itu hidup. Bahkan masjid-masjid sekalipun tidak kajian menyiapkan menu berbuka puasa ayyamul bid. Ayyamul bid. Nang belum disiapkan di wadah kita ini karena jarang nama malakannya menu buka puasa Daud. Saben malam pembukaan. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ngalih benar karena nang puasa Daud ne si Alon si B beda. Beda puasa. Kalau ayyamul bid sudah siap, Senin Kemis sudah siap. Puasa 6 apalagi? Nah, puasa siapa yang puasa hari ini? Abu Bakar. Ulun puasa wahai Rasul. Ulun puasa. Wa man 'ada minkumul yawma maridan. Kata Nabi, siapa hari ini yang sudah melangi orang garing? Ulun sudah wahai Rasul. Wa man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang sudah berbagi makanan kepada orang miskin? Ulun sudah wahai Rasul. Luar biasa Pak Abu Bakar. Luar biasa. Wa man ittaba'a minkumul yawma janazatan. Siapa yang sudah mengiringi jenazah sampai ke kubur? Nabi kan memadahi. Mensolatkan jenazah dapat 1 qirat. Tambah mengantarkan jenazah dapat 1 qirat. Jumlahnya 2 qirat. Sahabat kena mengerti. Mal qiratain. Nang pian maksud 2 qirat itu apa Nabi? Maka kata Nabi, kal jabalaini azimain. Seperti 2 gunung besar di Madinah. Gunung yang paling ganal di Madinah itu gunung Uhud. Seperti 2 biji gunung Uhud. Mensolatkan jenazah, mengantarkan jenazah, pahalanya seimbang. Tapi sayang kita mengantarkan jenazah kejauhan. Di Pal 21 menguburkannya. Menambah kemerabaan sana di Sungai Gampah. Nah, jadi iring-iringan pakai mobil nang tulakan. Namun di zaman Rasul mengantarkan jenazah itu semua sahabat. Turun dari Masjid Nabawi, jalan kaki ke mana? Jalan kaki ke Baki. Madinah itu kan ada kuburan lain kecuali Baki mulai tahun kedua Hijriah. Pada saat salah seorang sahabat Nabi meninggal dari kaum Muhajirin, Utsman bin Mat'un meninggal di kaum Muhajirin, kan ada kuburan lagi di Madinah tuh. Ya Rasul, di mana menguburkan Utsman bin Mat'un? Bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Mat'un sahabat dari Makkah yang hijrah, mati tahun kedua Hijriah. Kata Nabi, galilah tanah di Baki. Baki itu menurun. Lembah, maka tanahnya gembur. Ada rumput-rumput berduri. Digali.
Maka Utsman bin Mad'un dikuburkan pertama di situ. Sampai hari ini, baik orang Madinah yang mati di Madinah, atau jamaah dari luar negeri yang mati di Madinah, sabarataan di Baqi. Berbahagialah. Berkubur satu areal makbarah dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa? Pemimpin wanita surga, istri Muhammad SAW. Dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anha, sahabat Nabi yang namanya ketiga, Nabi sebutkan masuk surga. Itu sederet orang-orang ahli surga berkubur di situ. Maka Nabi mengatakan, beruntung kalau orang dikuburkan di mana? Di Baqi. Tapi ulun bertakun jamaah, adalah hari ini anak dikuburkan, ada bulik dulu jarinya. Bulikan dulu kita jar. Rupanya kena jar berdunia. Pada ini orang-orang jamaah surga. Makbarah pertama yang dibangkitkan adalah Baqi. Baqi makbarah pertama yang dibangkitkan. Nah, Nabi menghantarkan jenazah sampai ke kubur. Majtaba'na fihinna. Siapa yang menghimpunkan 4 macam ini, Nabi kata Nabi, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Apa 4 macam tadi? Puasa sunnah, melangi orang garing, berbagi makanan, dan mengantarkan jenazah ke kubur. Rasul pemandu di depan, kata Umar bin Khattab. Kadang Nabi di depan, kadang Nabi di belakang. Apabila Nabi di depan, maka Nabi yang bersuara, beri jalan, buka jalan, ini jenazah lewat. Itu mulai bari. Pengguna jalan ini harus bakalah apabila jenazah lewat. Amun kita ini kan ada kuriak lagi, serinanya kenyaringan, ngeng. Nah, tepeper-peper ke pinggir. Apa? Rela kita. Karena itu syariat Islam. Asal jangan mobil jenazah kosong, lalu dibunyikan juga serinnya. Kasihan yang lain. Nah, kayak itu. Jadi puasa luar biasa. Menghapuskan dosa-dosa kita. Apa yang berikutnya, Pak? Mungkin giliran malam esok. Yang berikutnya, yang mengampuni dosa kita adalah haji dan umrah. Apalagi dilakukan dalam bulan Ramadan. Demikian dulu yang dapat ulun sampaikan kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Harapan kita lewat ibadah apapun, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.